Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya membuka HP saya kok ada demo-demo ya. Ini demo nggak tahu mahasiswa atau pengangguran ya. Tapi menurut saya terkait dengan yang mengatakan gubernur jangan konten ya. Ini kayaknya perlu belajar lah ya, kondisi pemerintah ini kayak apa. Saya putar-putar di Jawa Barat itu nggak pernah melihat banner atau balihonya KDM ya. Terus keberadaan media-media dengan konten-kontennya itu nggak pernah. Jadi KDM itu di dalam mengefisiensikan anggaran katanya dengan keterlibatan berbagai media tadi kayak nggak pernah ada gitu loh ya, kecuali kalau nggak acara-acara resmi ya kan kayak upacara kenegaraan atau gimana ya, itu banyak ya media yang meliput. Tapi kalau yang sifatnya itu program atau kebijakan itu sama sekali saya nggak pernah melihat. Mulai pemberlakuan pemutihan pajak itu saya juga nggak pernah melihat banner yang bertebaran itu nggak ada. Dari situ berarti kan sudah penghematannya luar biasa. Terus dengan adanya Bapak Gubernur dengan kontennya ini, dia tuh nggak tahu gitu loh ya, mahasiswa itu penghasilan dari konten ini itu berapa miliar ya. Mungkin satu bulannya itu mungkin ada 1 miliar itu. Dengan subscribe yang sudah hampir 8 juta, itu penghasilannya banyak. Dan dari situ Bapak Gubernur ini mungkin tiap hari berbagi dengan masyarakat itu bisa jadi mungkin satu hari ada yang mencapai sampai 100 juta bahkan lebih. Kalau berbagi-bagi 50.000, 100.000 atau apa segala macam itu sudah sangat sering dilakukan ya. Sampai ngebosin anak-anak jalanan ya, diajak makan bersama segala macam itu hasil dari konten gitu loh ya. Begitu ada orang nggak mampu, misalkan ada masalah apa, sampai anak asuh KDM ini coba mahasiswa suruh hitung ada berapa yang menjadi anak asuh KDM ya. Jadi berbagai bencana yang akhirnya melumpuhkan perekonomiannya keluarga korban langsung sama KDM dibantu. Bahkan anak-anaknya langsung ditanggung sekolahnya sampai kuliah. Itu salah satunya dari hasil berkonten. Makanya kalau mahasiswa ini saya sangat menyayangkan. Saya kira bukan mahasiswa ini. Kalau mahasiswa nggak akan punya kegiatan demo ya yang sama sekali kurang punya nalar ya. Terus lagi katanya dengan jam malam ya, katanya membunuh kreativitas ya. Nah yang begini-begini itu yang sangat kita sayangkan ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang sangat dangkal. Nah ini mestinya Bang Rocky Gerung ini menyikapi demo mahasiswa ini pemikirannya dangkal. Jangan mengatakan KDM ini berpikir dangkal ya. Itu Rocky Gerung itu sekarang itu ibarat rating itu sudah sangat sangat di bawah gitu loh, nggak seperti dulu. Dulu itu saya kagum dengan Rocky Gerung ya. Jadi bagaimana kemampuan Rocky Gerung untuk
membangun opini ya, itu bagus ya. Jadi menimbulkan masyarakat itu akhirnya berinovasi, berkreasi dengan opini yang dihembuskan oleh seorang Rocky Gerung. Tapi begitu menyikapi KDM ini sosok yang dangkal, waduh. Jadi KDM ini sekarang kok KDM, Rocky Gerung itu ibarat otaknya itu dangkal ya. Mungkin dia merasa paling hebat, saking hebatnya akhirnya menjadi paling bodoh. Saya dulu tuh mengikrarkan diri saya ini ya Rocky Gerung Deso. Sekarang itu malu saya di saat saya bicara Rocky Gerung Deso ya, soalnya apa? Kedunguannya itu ditujukan dengan mengatakan KDM itu dangkal. Mestinya mahasiswa ini ya maksudnya membunuh kreativitas sih apa gitu loh ya. Sedangkan KDM itu mengharapkan ya di saat misalkan keluar sampai jam 9 malam ya, itu harus didampingi orang tuanya. Maksudnya apa? Jadi orang tuanya jangan melakukan pembiaran di saat sampai keluar malam. Kan maunya begitu ya. Jadi biar orang tua ini, para orang tua ini ada apa ya, ada pendampingan ya, pemerintah itu hadir ya. Jadi anak-anak SD sampai SMA itu dilarang sampai keluar malam. Kalau keluar malam supaya didampingi, ini maksudnya apa ya? Ini tuh pemikiran yang sangat cerdas gitu loh. Jadi jangan terus anak itu sampai keluar malam nggak didampingi ya, terus akhirnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, sementara orang tuanya juga misalkan lagi ngopi di kafe atau gimana ya. Nah itu kan yang kita sayangkan. Jadi anak-anak itu yang keluar malam itu seolah-olah broken home. Nah, tapi kalau anak itu misalkan mau kreatif, wah itu orang tuanya harus mendampingi. Mestinya mahasiswa itu berpikirnya gitu, jadi konstruktif gitu loh ya, jadi mendukung kepemimpinan KDM ini, jangan berpikir dangkal. Ya, saya ini mantan ASN ya. Saya mulai tahun 2000 ya, tahun 2000 ya, itu saya sudah turun ke masyarakat, turba ke masyarakat. Jadi sebelum saya punya HP itu saya sudah berkegiatan di masyarakat. Terus ada HP yang bisa SMS, saya sudah punya SMS center, saya sudah punya program. Ya. Terus sampai setelah HP bisa SMS, terus ada BlackBerry Messenger, ada BBM, ya. Udah gitu terus ada apa? Bikin blog, ya. Udah gitu terus ada Fleksimilis, ya. Setelah Fleksimilis terus ada WA, ya. Terus ada lagi YouTube ya. YouTube sebenarnya dari dulu sudah ada ya, cuman kan belum sefamiliar sekarang ya. Nah, itu saya bergerak terus. Nah, dan mulai tahun 2000 itu saya merindukan sosok seperti KDM ini, seperti Kang Deddy ini. Jadi berpikir out of the box. Jadi saya tahun 2000 itu saya sudah berpikir out of the box ya. Sampai saya dulu kan di Malang ya, jadi banyaknya TKW tadi. Saya melakukan pembinaan ya, bagaimana suami-suami yang ditinggalkan istrinya ke TKW tadi, saya ajari untuk entrepreneur ya. Itu saya sudah lakukan dan semua itu dokumentasinya ada di digital ya. Hanya dulu saya waktu itu saya masih aktif di Facebook. Dan di Facebook saya itu tahun itu sudah ada. Nah, cuman dengan HP hilang segala macam, akhirnya nggak bisa diperbarui lagi. Nah, jadi mulai tahun 2000 sekarang 2025 berarti saya sudah 25 tahun ya. Bagaimana
paruh waktu dari saya bertugas sebagai ASN tadi, ya, saya berada di masyarakat. Nah, apalagi sekarang pensiun, ya saya semakin full berada di masyarakat. Nah, saya kira untuk adik-adik mahasiswa ini cobalah ya mereview apa yang Anda lakukan, ya. Jangan sampai nanti dikatakan mahasiswa yang memalukan, ya. Kalau misalkan per orang kamu dibayar 1 juta, 1 juta itu dibuat 1 hari habis ya habis, ya. Apalagi misalkan cuma 100 atau 200 ribu, ya. Nah, jadi jangan sampai mencederai ya mahasiswa yang menurut saya itu menjadi kelompok intelektual, ya. Yang harusnya itu di dalam setiap tindakannya itu terukur. KDM ini mendapat pengakuan sampai dunia. Loh, ini kan aneh ya di saat mengatasnamakan mahasiswa terus mengkritik, ya. Ya memang ya, Kang Deddy ini bukan selalu benar di dalam kebijakannya, ya. Dia manusia. Pasti ada titik lemahnya, ya, dari kebijakan tadi. Di saat ada titik lemahnya mahasiswa ini kalau bisa menyempurnakan. Katakanlah misalkan ya, dengan kebijakan KDM, ya, kenapa dibatasi jam 9 malam nggak boleh lagi anak-anak itu di luar rumah, ya. Tapi memberikan ruang boleh jam 9 sampai jam 11 sampai jam 12 boleh, ya. Asal didampingi orang tuanya. Nah, mestinya mahasiswa ini meresponnya seperti itu. Meresponnya kepada orang tua itu jangan mengejar kesenangannya sendiri. Jadi mulai jam 9 malam kalau memang anaknya itu misalkan mau berkreasi, ya katanya yang mahasiswa tadi, misalkan mau kreatif bikin apa bikin pekerjaan rumah atau misalkan bikin suatu ide-ide kreatif, ya itu didampingi. Nah, maksudnya KDM itu begitu gitu loh. Jadi di saat misalkan mahasiswa ini menambah seperti itu, aduh keren. Kalau saya siap berdebat ya. Kalau memang kamu mahasiswa, ya nggak usah nunggu KDM yang turun. Ini loh ya, saya ini yang sudah lansia, ya. Saya udah 65 tahun, ya. Jadi sosok Bapak Aing ini yang betul-betul mau, ini bukan reformasi ya. Jadi adanya sebuah revolusi, perubahan yang mendasar, perubahan yang besar di Republik ini. Ya kaitannya dengan ASN itu harus begini, ya. Pejabat jangan seperti orang kena stroke misalkan, ya. Naik mobil dikawal, buka mobil dibukakan, ya. Terus koper gak boleh bawa, bolehnya hanya bawa tongkat soalnya sudah stroke. Ya kalau pejabat sudah stroke itu jangan jadi pejabat. Nah, itu KDM itu luar biasa menyindirnya. Jadi pejabat itu jangan kayak menjadi raja yang raja cepot. Jangan menjadi raja yang kena stroke, ya. Jadi pimpinan itu yang gagah, yang smart gitu loh, ya. Yang bawa mobil aja nanti waduh pengawalannya dari polisi, dari Dishub, dari Satpol PP, semua dinas harus mengikuti, ya. Padahal begitu nyampe lokasi hanya cengar-cengir aja, ya. Ini dikritisi sama KDM ini maksudnya apa? Loh, KDM ini berani gitu loh. Soalnya apa, di dalam pernyataannya tadi itu ada sebuah kebenaran gitu loh. Jangan kunjungan aja yang mengawal begitu banyak, itu anggarannya berapa itu kan gitu. Mending bagi-bagikan rakyat miskin. Ya sekali lagi ya untuk mahasiswa ya, supaya segera sadar ya bahwa yang Anda lakukan itu perlu dikaji ulang. Perlu dikaji lah. Mahasiswa itu boleh
mengkaji. Tapi kalau pejabat terlalu banyak kajian itu berarti pejabatnya nggak pernah turun ke bawah. Kalau pejabat itu turun ke bawah di dalam mengambil kebijakan, pokoknya berpihak kepada rakyat itu nggak usah terlalu banyak kajian. Seperti yang dilakukan KDM. Ya, semoga aja ya ini adik-adik mahasiswa ya. Kamu semua harus mendukung, harus bangga ya punya gubernur seorang KDM. Jangan mau kalau hanya dibayar misalkan ratusan ribu, ya kecuali kalau satu mahasiswa 1 miliar itu enggak apa-apa. Selesai demo kamu sugih, ya, kamu kaya. Oke, mungkin itu ya. Kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.